Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Pembacaan kita telah tiba pada kitab Ulangan pasal 28. Hari ini kita akan merenungkan satu tema berjudul pilihan. Pilihan itu adalah keputusan yang kita ambil atas beberapa hal yang dihadapkan pada kita. Dan pada pembacaan kita ini kita akan belajar tentang pilihan yang diambil oleh umat Israel. Ya, setiap kita tentunya ingin memilih hal yang baik dalam hidup kita, dan saya percaya kita juga belajar dari firman Tuhan. Tuhan sudah menyediakan hal yang terbaik, sudah memberikan pilihan yang terbaik dalam kehidupan kita, lengkap disertai dengan petunjuk-petunjuknya. Dan yang menjadi bagian kita adalah menentukan pilihan. Nah, ini yang akan kita belajar dari bangsa Israel, umat Israel yang tercatat dalam Ulangan pasal 28. Ada dua pilihan yang dihadapkan pada mereka, berkat atau kutuk. Ya, dan kita akan melihat dari ayat 1 sampai ayat 14 berisi janji Tuhan untuk memberkati setiap bidang dari kehidupan umat Israel. Ya, ayat 3 sampai 6 mencatat demikian berkat-berkat dalam kehidupan mereka. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Berkat yang sangat luar biasa. Bahkan dalam bidang-bidang yang lain pun berkat-berkat sudah disediakan oleh Tuhan. Ayat 7, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Ya, sangat luar biasa berkat yang Tuhan sediakan, bahkan ketika harus berhadapan dengan musuh-musuh yang menyerang mereka. Dalam bidang ekonomi pun ada janji berkat Tuhan. Ayat 8 berkata demikian, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya Bapak Ibu Saudara, berkat-berkat yang Tuhan sediakan selalu lengkap ya bagi setiap umat-umatnya. Bidang pertanian yang mereka juga biasa kerjakan juga menjadi bagian yang sudah disediakan berkat oleh Tuhan. Kita dapat melihat ayat 11 dan ayat 12. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ya Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal luar biasa yang Tuhan sediakan, Tuhan janjikan ya di dalam kehidupan umat Israel untuk mereka terima sebagai berkat. Bahkan ayat ke-13 mencatat demikian, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada berkat yang luar biasa. Tentunya segala berkat ini disediakan untuk dialami, untuk jadi bagian dari umat Israel, supaya kehidupan mereka dapat menjadi kesaksian dan memuliakan nama Tuhan. Itu yang kita lihat pada ayat 9 dan 10. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Ayat 10. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Ya Bapak Ibu Saudara, ada satu bagian yang Tuhan benar-benar janjikan, ya berkat yang luar biasa, bahkan akan menjadi kesaksian bagi banyak bangsa.
Dan berkat ini disertai dengan petunjuk bagaimana caranya untuk mengalami berkat. Bagaimana itu berkat itu dapat menjadi bagian. Kuncinya ada pada ayat yang pertama. Di Ulangan 28 ayat pertama demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Bapak Ibu Saudara, ada dua kunci yang utama yang kita dapat pelajari pada ayat yang pertama. Yang pertama yaitu mendengarkan suara Tuhan. Ketika umat Israel mau mendengarkan suara Tuhan, ya, mendengarkan baik-baik apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan yang kedua, bukan hanya mendengarkan, tetapi melakukan dengan setia perintah Tuhan. Maka berkat-berkat Tuhan itu akan menjadi bagian dalam kehidupannya. Berkat-berkat itu akan menjadi sesuatu yang dialami oleh bangsa Israel, oleh umat Israel. Ayat 15-46 berisi sebaliknya. Kalau tadi ayat 1-4 berisi janji berkat, ayat 15-46 justru berisi kutuk yang sangat mengerikan. Ya Bapak Ibu dapat baca ada begitu banyak hal-hal yang mengerikan yang akan dialami oleh umat Israel jika mereka memilih untuk kemudian berpaling dari Tuhan. Ya, dan akhirnya kita melihat dalam kisah Alkitab apa yang dituliskan dalam ayat 15-46, kutuk inilah yang justru menimpa umat itu. Kenapa? Karena mereka memilih untuk berpaling dari Tuhan. Ayat 47 saya akan bacakan. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Umat Israel memberi kita pelajaran ketika ada pilihan berkat atau kutuk. Mereka memilih untuk justru mengalami hal-hal yang mengerikan karena mereka berpaling dari Tuhan. Mereka tidak mau melakukan petunjuk kunci yang diberikan. Ya, ayat 15 memberikan kita catatan demikian. Tetap di Ulangan pasal 28. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ya. Umat Israel, mereka memilih untuk tidak mau mendengarkan suara Tuhan, tidak mau melakukan dengan setia perintah Tuhan. Ada begitu banyak catatan dalam firman Tuhan yang memberikan kita gambaran bagaimana mereka berulang kali tidak mendengarkan suara Tuhan. Itu sebabnya mereka justru mengalami hal yang sebaliknya. Bukan berkat tetapi kutuk. Mengapa? Karena itu menjadi pilihan mereka. Ya, hari ini kiranya kita belajar dari apa yang dialami oleh umat Israel untuk benar-benar hati-hati dengan pilihan yang kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga bangsa Israel, umat Israel bukan menjadi umat yang memuji, menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Tetapi apa yang dicatat dalam firman Tuhan justru menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Ulangan pasal 28 ya, mencatat bahwa mereka justru akhirnya menjadi kengerian bagi umat-umat yang lain. Ya, kita hari ini belajar untuk berhati-hati dengan apa yang kita pilih dalam hidup kita. Mari belajar dari umat Israel. Mereka mengalami apa yang mengerikan. Mereka mengalami apa yang kemudian tidak menyenangkan bagi mereka, bahkan menjadi kengerian bagi bangsa-bangsa yang lain. Karena itu hari ini kiranya kita belajar dari renungan ini. Ada pilihan yang dihadapkan pada kita, berkat atau kutuk. Firman Allah mengajak kepada kita, jadi umat-umat Tuhan yang mendengarkan suara Tuhan, melakukan dengan setia perintah Tuhan, supaya berkat Tuhan yang justru akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ulangan 30 ayat 19 mencatat demikian. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk.
pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita belajar ada berkat dan kutuk. Firman Tuhan berkata, pilihlah berkat. Ya, taati firman Tuhan, dengarkan suara Tuhan, lakukan firman-Nya, supaya berkat yang sudah disiapkan Tuhan benar-benar menjadi bagian dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Kiranya ini menjadi satu kekuatan, satu keteguhan bagi kita dalam menentukan pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Di akhir doa saya akan membacakan doa di dalam kalender doa kita, dan kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berterima kasih karena kami percaya Engkau menyediakan berkat yang terbaik kepada kami, beserta dengan setiap petunjuk-petunjuk yang Engkau ingin kami lakukan. Karena itu kami berdoa hari ini, Tuhan, mampukan kami untuk membuat pilihan yang baik dalam hidup kami, memilih untuk mendengarkan suara Tuhan, memilih untuk melakukan perintah Tuhan, sehingga berkat dari Tuhan itu yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami berdoa berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang, supaya setiap mereka, setiap kami ada di dalam pilihan-pilihan yang sesuai dengan kehendak firman-Mu, dan berkat-berkat yang dari Engkau menjadi bagian hidup kami, supaya hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, supaya kami dapat menjadi bukan saja pendengar, tetapi pelaku, dan kami menikmati janji firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibir kami, keluarga GBDI El Shaddai Magelang, akan memegahkan Engkau. Demikianlah kami mau memuji Engkau seumur hidup kami, dan menaikkan tangan kami demi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.